Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Psikologi Media Komunikasi. Kali ini saya akan memperkenalkan nama dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Nikadek Juliani Delpi Suryaningsih dengan NIM 5122006. Yang kedua adalah saya, Dewa Nyoman Krisna Permana dengan NIM 5122028 dan teman saya, Kadek Bintang Sendrawati dengan NIM 5122008. Kali ini kita akan membahas materi tentang cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan atau penindasan yang dilakukan melalui internet dan teknologi digital. Teknologi digital tersebut dapat berupa media sosial, platform pesan instan, ataupun game online. Cyberbullying dapat terjadi kapan saja dan di mana. Baik, akan saya lanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Rizka Silva Adriana Tabuni, NIM 5121023. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cyberbullying. Yang pertama ada verbal abuse, yaitu pelecehan menggunakan kata-kata kasar. Kedua ada sosial, merusak hubungan atau status seseorang, contohnya dalam bentuk exclusion, yaitu sengaja tidak mengajak temannya dari grup sekolah atau aktivitas online lainnya. Kemudian yang ketiga ada dalam bentuk psikologis, yaitu mengganggu mental, emosi, rasa aman. Contohnya adalah cyberstalking dan doxing. Yang keempat ada visual abuse, yaitu menggunakan gambar atau video seseorang sebagai senjata. Contohnya dalam bentuk meme penghinaan, penyebaran foto pribadi tanpa izin. Bentuk-bentuk dari cyberbullying biasanya yang pertama adalah harassment, yang kedua yaitu denigration, yang ketiga itu melalui flaming, yang keempat itu impersonation, yang kelima itu outing, yang keenam itu exclusion, yang ketujuh itu cyberstalking, dan yang ke-8 itu doxing. Faktor pendukung pelaku atau anonimitas dan algoritma media sosial. Media digital memungkinkan pelaku menyembunyikan identitasnya atau menggunakan nama samaran. Hal ini memberi rasa aman dan kekuasaan karena pelaku merasa tidak akan dikenali atau dihukum. Selain itu, algoritma media sosial memperkuat keterlibatan pengguna dengan menampilkan konten yang serupa dengan yang telah mereka sukai atau tanggapi. Jika seseorang sering menanggapi konten negatif, konten serupa akan terus muncul, membentuk echo chamber yang memperkuat pola pikir negatif. Dampak psikologis cyberbullying. Dampak psikologisnya terhadap korban bisa sangat serius dan berkepanjangan, antara lain kecemasan berlebihan, depresi, dan kehilangan motivasi, gangguan citra diri, misalnya akibat body shaming atau komentar negatif tentang penampilan, perasaan tidak berharga, pikiran untuk mengisolasi diri atau bahkan bunuh diri. Yang membuat cyberbullying lebih berbahaya adalah sifatnya yang abadi. Melalui komentar jahat atau konten yang menghina dapat tersimpan dan dapat dilihat berulang kali oleh korban maupun orang lain, sehingga menambah rasa malu dan traumanya lebih dalam. Berikut adalah contoh kasus nyata dan data global. Kasus bunuh diri yang terjadi kepada kedua bintang K-pop yang bernama Sulli dan Kohara pada tahun 2019 silam ini menjadi bukti nyata dari dampak beratnya cyberbullying ini. Meskipun mereka adalah public figur yang sukses, mereka menjadi korban tekanan psikologis karena komentar jahat di media sosial yang mereka dapatkan. Komentar seperti yang di-tag kepada Kohara, "Character is trash, she was slut-shamed from 2014 till the end," ini kepada Sulli. Kemudian Kohara is a disgrace to K-pop. Ini menunjukkan bentuk nyata dari denigration, harassment, dan flaming. Kasus ini menegaskan bahwa cyberbullying dapat menimpa kepada siapa saja, termasuk public figure dan kita juga, dan ini bisa berdampak fatal.
Selanjutnya, berdasarkan laporan WHO tahun 2024 yang melibatkan 44 negara, kepada remaja 15% mengaku pernah menjadi korban cyberbullying, 12% remaja pernah melakukan cyberbullying kepada orang lain. Nah, angka ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2018. Ini terjadi bisa kepada laki-laki maupun perempuan. Dari data ini memperkuat bahwa cyberbullying adalah isu global yang serius yang dapat merugikan kesehatan mental, terutama pada remaja. Dalam menyusun materi ini, kami menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan mengacu kepada materi ajar dari ibu dosen dalam bentuk PPT dan e-book, serta data dari situs resmi seperti WHO, UNICEF, dan stopbullying.gov. Selain itu, kami juga melakukan pengamatan langsung terhadap komentar netizen di media sosial, khususnya di Twitter, dalam kasus cyberbullying yang menimpa kepada Suli dan Kohara. Landasan teori psikologi. Yang pertama yaitu Social Cognitive Theory dari Bandura tahun 2001. Anak dan remaja belajar dari apa yang mereka lihat. Jika mereka melihat kekerasan atau penghinaan di media tanpa konsekuensi, mereka cenderung menirunya. Yang kedua yaitu Cultivation Theory dari Gerbner 2002. Paparan terus-menerus terhadap media yang merendahkan dapat membuat individu mempercayai bahwa dunia ini kejam dan tidak adil. Yang ketiga yaitu Konstruktivisme Sosial dari Vygotsky. Media membentuk makna dan pandangan individu. Jika media yang dikonsumsi penuh dengan ejekan, pandangan terhadap diri sendiri, dan dunia akan menjadi negatif. Yang keempat yaitu Uses and Gratification Theory dari McQuail tahun 2010. Remaja menggunakan media untuk hiburan dan mencari validasi sosial. Jika validasi yang diperoleh berupa ejekan, hal ini dapat merusak konsep diri. Intervensi pendidikan literasi digital, yaitu membekali remaja kemampuan mengenali dan menghindari konten negatif. Kebijakan ketat dari platform sosial, yaitu mempermudah pelaporan dan mempercepat penindakan pelaku cyberbullying. Dukungan psikologis, menyediakan ruang curhat, konseling, dan intervensi psikologis bagi korban. Peran orang tua dan sekolah, yaitu memberikan edukasi tentang cyberbullying di lingkungan sekolah, mendorong komunikasi yang terbuka antara guru, orang tua, dan siswa, serta melakukan pengawasan yang sehat terhadap penggunaan media sosial. Selanjutnya yaitu daftar pustaka ataupun referensi yang kami gunakan. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk materi kali ini. Terima kasih. Iya, kesimpulan. Cyberbullying merupakan bentuk kekerasan digital yang dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dampaknya sangat serius, tidak hanya mengganggu kesehatan mental tetapi juga dapat berakibat fatal seperti bunuh diri. Kasus selebriti Korea Selatan dan data WHO menunjukkan bahwa cyberbullying adalah masalah global yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya remaja, orang tua, sekolah, dan penyedia platform digital. Refleksi. Pernahkah kamu menyadari bahwa satu komentar di media sosial bisa melukai seseorang lebih dalam dari yang kamu kira? Jika kamu melihat temanmu dibully secara online, apakah kamu akan diam atau berdiri untuk membelanya? Lalu bagaimana cara kita membangun lingkungan digital yang lebih aman dan penuh empati, terutama untuk remaja? Apakah kamu yakin bahwa yang kamu bagikan, komentari, atau sebar di internet tidak akan menjadi bagian dari luka psikologis seseorang? Biarlah ini menjadi refleksi bersama
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.